Halo semua, balik lagi di channel aku, Filmed. Oke, part kali ini aku akan bahas soal asli penalaran matematika tahun 2024. Nah, di sini aku bahas dari soal buku Wangsit. Bukunya udah dilengkapi dengan soal-soal tahun sebelumnya, juga ada materi dan juga pembahasannya. Buat teman-teman yang tertarik untuk membeli bukunya, silahkan teman-teman cek di link deskripsi video ini, oke? Kita mulai dengan soal yang pertama. Di sini UTBK 2024 untuk gelombang 1. Soalnya, suatu lokomotif memiliki 4 pasang roda. 2 pasang roda yaitu roda 1 dan pasangan roda 2 memiliki radius R1 sama dengan R2. Oke, radius pasangan roda 3 adalah R3 dan radius pasangan roda 4 adalah R4. Lokomotif bergerak ke arah kanan. Oke. Nah, soal yang pertama, jika R1 banding R3 sama dengan 3 banding 2, perbandingan banyak putaran roda 1 dan roda 2 adalah bla bla bla. Nah, sepertinya ini tipe ya, bukan R2, bukan roda 2, tapi roda 3. Karena yang diketahui R1 banding R3. Oke, di sini aku ajak teman-teman untuk membayangkan. Misalkan di sini ada sebuah lintasan. Nah, kemudian di sini ada R1-nya. Kemudian di sini ada R3-nya. Nah, kalau dia berputar, otomatis yang sama adalah jarak lintasannya, betul ya? Nah, berarti S1 itu sama dengan S3. Nah, untuk mencari jarak lintasannya, karena dia muter terus, berarti kaitannya sama keliling lingkaran. Keliling lingkaran 1 dikalikan N1 akan sama dengan keliling lingkaran 3 dikalikan N3. Di mana N adalah banyaknya. Banyaknya dia berputar. Oke? Rumusnya keliling lingkaran. Betul, rumusnya adalah 2pi R dikalikan N1. N kecil ya tadi. Nilainya sama dengan 2pi R3 dikalikan N3. 2pi-nya boleh kita coret saja, kemudian sisanya tinggal R1. R1 diketahui nilainya adalah 3. 3 kali N1 sama dengan R3. R3 perbandingannya adalah 2, berarti 2N3. Kalau kita bandingin berarti N1 banding N3 nilainya akan sama dengan 2 banding 3. Karena 3-nya ini perkalian, kemudian dia pindah ruas sehingga jadi pembagian. Nah, sehingga jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang A. Oke? Nah, sebelum lanjut, silakan teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe terlebih dahulu, oke? Soal berikutnya. Nah, jika R1 banding R3 sama dengan 9 banding 7, titik A dan titik B kembali bersama-sama pada titik terbawah hanya ketika bla bla bla. Oke, konsepnya mirip kayak soal yang tadi, kita membandingkan S-nya. Nah, di sini kalau dari soal yang pertama tadi kita bisa melihat polanya. Jika R1 banding R3 sama dengan 3 banding 2, maka banyaknya atau N1 banding N3 itu kebalikannya. Awalnya 3/2 dibalik jadi 2/3. Nah, sehingga dalam soal ini, soal yang ke-50, jika R1 banding R3 itu sama dengan 9 banding 7, berarti N1 banding N3 itu akan sama dengan 7 banding 9. Sehingga untuk titik A dan titik B kembali bersama-sama pada titik terbawah hanya ketika N1 itu 7 putaran atau kelipatannya dan N3 itu 9 putaran atau kelipatannya. Berarti jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang E. Roda 1 berputaran 7 kali atau kelipatannya. Oke? Aman ya teman-teman? Nah, next kita lanjut ke soal nomor 51. Nah, di sini jika R1 banding R3 banding R4 sama dengan 9 banding 7 banding 3, titik A, B, dan C kembali bersama-sama pada titik terbawah hanya ketika bla bla bla. Sebetulnya mirip kayak konsep yang ini. Nah, tetapi kalau ini kan dia ada 3 bilangan ya, jadi tidak bisa langsung dibalik. Berarti kita pecah. Nah, di sini R1 banding R3 banding R4 sama dengan 9 banding 7 banding 3. Nah, misalnya aku ngambil R1 banding R4 terlebih dahulu. Berarti perbandingannya adalah 9 dibanding 3. Kalau kita sederhanain berarti hasilnya adalah 3 banding 1. 9 bagi 3, 3 banding
3 dibagi 3, 1. Maka hasilnya 3 banding 1. Oke, nah misalkan aku ambil yang kedua, berarti R1 banding R3 sama dengan 9 banding 7. Oke, dari atas ini berarti kalau kita cari banyaknya dia berputar, berarti N1 banding N4, tinggal dibalik aja, hasilnya adalah 1 banding 3. Kalau yang bawah berarti N1 banding N3, nilainya sama dengan 7 banding 9. Nah, karena di sini ada N1, ini juga ada N1, seharusnya angkanya disamain. Yang bawah masih 7, yang atas 1, berarti biar sama, maka yang atas kita kaliin 7. 7 per 7. Nah, sehingga perbandingannya menjadi 7 banding 21. Berarti kalau kita satuin jadi 1, N1 banding N4 banding N3 itu sama dengan 7 banding N4-nya 21 dan N3-nya 9. Roda 1 berputar 7 kali atau kelipatannya, N4 berputar 21 kali atau kelipatannya, dan N3 berputar 9 kali atau kelipatannya. Berarti jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang B. Kenapa B? Karena di sini dia bilang bahwa roda 2 itu sama dengan roda 1. Berarti 7 kali atau kelipatannya. Oke? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal terakhir. Buat teman-teman yang mungkin mau request pembahasan soal, terutama untuk buku Wangsit, silahkan teman-teman request aja untuk halamannya. Nanti biar aku buka sendiri, oke? Soal terakhir di sini ada soal R1 banding R3 sama dengan 4 banding 3. Jika dalam suatu perjalanan, roda 1 berputar 8 kali, posisi titik B pada roda 3 adalah bla bla bla. Oke, di sini R1 banding R3 itu sama dengan 4 banding 3. Berarti banyaknya roda 1 banding banyaknya roda 3, sama seperti konsep awal, tinggal dibalik aja. Jadinya 3 banding 4. Oke. Nah, di sini dia bilang bahwa roda 1 berputar 8 kali. Berarti ini 8 per N3 itu sama dengan 3 per 4. Kalau mencari N3-nya, berarti kita kaliin silang. Berarti 3N3 sama dengan 8 kali 4, hasilnya adalah 32. Sehingga N3-nya itu sama dengan 32 dibagi 3. Kalau kita sederhanain, berarti hasilnya 10, 2 per 3. Berarti 10 putaran ditambah 2 per 3 putaran. Oke, berarti di sini 2 per 3 dikalikan keliling lingkaran, biar kita tahu bahwa dia di titik yang mana. Angka 10-nya ini boleh diabaikan aja. Kenapa? Karena kalau misalkan dia muternya 10 kali, berarti gini, sebanyak 10 nanti 10 kalinya dia akan tetap berada di bawah. Jadi angka 10 yang bulat ini abaikan aja. Kita tinggal ngitung 2 per 3-nya. Nah, kalau kita cek dalam lingkaran, di sini dia dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dibagi 12 bagian. Berarti tinggal kaliin aja 2 per 3 dikalikan 12. Kalau kita sederhanain, 3 dibagi 3, 1. 12 bagi 3, 4. Sehingga hasilnya adalah 8. Berarti mulai dari titik sini, titik B dia bilangnya 8 langkah. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawabannya adalah di titik 4. Sehingga opsi yang tepat dalam soal ini adalah yang Do. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.